Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kameliana Nur Herminati, NPM 19503063, kelas B. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bu Yeni. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul 9 layanan bimbingan konseling beserta contohnya. Langsung saja tanpa banyak bicara, saya langsung menjelaskan untuk materinya. Pertama, ada layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal atau memahami keadaan dan situasi yang ada di sekolah yang baru ia masuki, agar peserta didik telah lebih terbiasa atau merasa tidak asing dengan sekolahnya. Maka dari itu, teman-teman sekalian yang baru saja masuk ke sekolah, entah itu SD, SMP, SMA, tapi lebihnya itu SMP sama SMA sih ya. Soalnya kan mungkin ada lebih sedikit rasa-rasa remajanya, dewasanya, seperti itu. Jadi kalian teman-teman yang baru masuk harus lebih bisa mengetahui lingkungan sekolahnya, teman-temannya, seperti itu, agar kalian dapat juga untuk beradaptasinya, mudah juga untuk beradaptasinya, begitu. Nah, untuk contohnya, peserta didik yang masih baru akan merasa canggung, malu, dan merasa takut, atau memiliki perasaan was-was yang lainnya. Mungkin karena belum bisa beradaptasi, jadi merasa sangat canggung untuk melakukan sesuatu hal tuh. Jadi lebih banyak diam, biasanya seperti itu. Karena saya juga berpengalaman seperti itu. Entah pada teman barunya atau lingkungan-lingkungan yang lainnya. Bahkan bisa juga pada guru. Mungkin kalau teman-teman sekalian, peserta didik yang baru merasa guru itu kok kayak galak gitu. Jadi kalian lebih takut untuk berbicara kepada guru itu. Yang kenyataannya padahal guru itu sangat baik sekali. Nah, maka dari itu tujuannya adalah untuk agar teman-teman sekalian yang baru masuk sekolah tidak takut dan canggung lagi kepada kepada yang ada di lingkungan sekolah. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru kalian temui. Yang pertama, kalian harus cari tahu sebanyak mungkin informasi-informasi yang ada di sekolah itu. Lalu yang kedua, sekolah atau tempat baru untuk persiapan adaptasimu. Yang ketiga, persiapkan diri dengan peraturan sekolah yang mungkin ketat. Misalnya kayak di sekolah kalian tidak boleh membawa handphone, lalu di sekolah kalian tidak boleh memakai rok pendek, atau di sekolah kalian tidak boleh memakai jaket ketika berada di dalam lingkungan sekolah. Nah, itu kalian juga harus mematuhi itu ya teman-teman, jangan sampai dilanggar. Lalu yang berapa ya tadi, saya lupa. 3 kali ya, berperilaku baiklah kepada semua orang. Nah, kalian juga harus berbaik hati sama teman-teman kalian, sama guru ya terutama. Kalian harus hormat dan patuhi aturan sekolah. Lalu yang terakhir, ikuti setiap aturan yang tadi saya bilang di poin kedua atau 3, lupa. Ya, yang itu ya pokoknya kalian harus mengikuti aturan itu. Nah, yang kedua ada layanan mediasi. Mediasi berasal dari kata media, yang artinya perantara atau penghubung. Layanan mediasi adalah layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami keadaan tidak harmonis. Contohnya, bullying antar geng di sekolah. Geng dimaknai sebagai sekelompok orang yang melakukan kegiatan secara bersama-sama dan memiliki kegemaran yang sama pula. Kegiatan yang dilakukan bisa negatif, bisa positif. Namun, istilah geng selalu disudutkan negatif. Geng-geng tersebut akan saling menjatuhkan satu sama lain agar terpandang di salah satu geng mereka yang paling hebat. Nah, yang ketiga ada layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan berupa pemberian pemahaman kepada siswa tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di sekolah.
Contohnya, strategi serta tips lulus ujian nasional. Ataupun misalnya kayak, bagaimana sih Bu, Pak, cara mengajukan SKTM kepada sekolah agar teman-teman sekalian yang mungkin kurang mampu dapat mendapatkan SKTM itu. SKTM itu surat keterangan tidak mampu. Bagi yang tidak tahu itu biasanya bantuan dari pemerintah, dari sekolah, biasanya seperti itu. Lalu contoh yang lainnya seperti SMPTN. SMPTN itu kalau misalnya kalian lulus SMA tuh. Nah, kalian bisa mengajukan itu kepada sekolah. Nanti dari pihak sekolah akan mengajukan langsung ke universitas yang kalian pilih atau mungkin yang terdaftar oleh pihak sekolah gitu. Lalu yang keempat, ada layanan bimbingan penyuluhan. Layanan bimbingan penyuluhan adalah suatu aktivitas wawancara yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah dalam rangka untuk membicarakan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan memberikan bantuan kepada mereka. Sehingga pada akhirnya masalah itu teratasi oleh klien. Contohnya, peranan bimbingan dan penyuluhan dalam menanggulangi kesulitan belajar siswa dengan bimbingan di Madrasah Sanawiyah atau MTS. Sekarang yang kelima, ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran adalah layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan baik. Contohnya, poin pertama, kalian teman-teman jangan sampai takut gagal. Jadi misalnya kayak kalian ingin mencoba sesuatu hal yang baru, mengikuti eskul tari, tapi kalian merasa takut gagal, jadi dalam artian pesimis. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Kalian harus mencoba dan selalu berusaha untuk bersikap ya itulah, apa ya namanya, optimis. Ya Allah. Nah itu. Lalu yang poin kedua, pacu semangat diri dengan mengisi hari-hari kalian dengan kegiatan yang berkualitas. Kayak baksos mungkin, atau apa ya, acara-acara pensi gitu deh kayaknya. Sumbangan gitu, banyak kok yang hal-hal yang berkualitas. Lalu poin ketiga, perluas pergaulan kalian seluas-luasnya. Jadi kalian tuh jangan sampai bergaul atau berteman tuh dengan satu lingkungan aja. Jangan misalnya kayak di satu sekolah aja, jangan. Bisa kan di luar lingkungan kayak komunitas-komunitas yang positif, jangan yang negatif ya teman-teman. Terus lingkungan misalnya di pengajian, di rumah kan juga suka ada tuh organisasi yang namanya Karang Taruna. Nah, kalian harus juga berorganisasi seperti itu. Jadi pokoknya jangan sampai kalian tuh mentok di satu lingkungan aja. Tapi kadang-kadang di sekolah juga misalnya si A, si B, si C, sama si D cuma berempat. Jadi padahal kan di satu kelas itu banyak orang gitu. Kenapa harus cuma segitu-segitu aja? Tuh teman-teman. Yang keenam ada layanan bimbingan perorangan. Layanan bimbingan perorangan merupakan pelayanan khusus berhubungan langsung tatap muka antar konselor dan klien. Nah, jadi kayak misalnya tuh di sebuah kantor ada seorang klien yang ingin berkonsultasi terhadap konselor itu. Mungkin karena kliennya itu stres yang berlebihan dan memiliki banyak pikiran begitu, sehingga si klien itu ingin berkonsultasi bagaimana caranya gini-gini menyembuhkannya. Tuh. Lalu yang ketujuh, ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa, baik ada masalah ataupun tidak ada masalah. Contoh yang pertama, merancang strategi yang efektif. Lalu yang kedua, dapat menjalin komunikasi yang efektif. Yang ketiga, dapat merancang strategi dengan baik. Yang keempat, dapat berkonsentrasi dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir, dapat menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan. Poin ke-8, ada layanan konsultasi.
Layanan konsultasi merupakan layanan yang memungkinkan seseorang memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau permasalahan orang lain yang menjadi kepeduliannya. Contohnya, peserta didik yang mengalami masalah dalam menentukan jurusan, seperti jurusan IPA atau IPS, yang akan ia ambil atau dipilihnya. Ia menemui konselor untuk berkonsultasi tentang masalahnya tersebut. Pada masalah yang dialami peserta didik, konselor memberikan layanan konsultasi yang nantinya peserta didik diberikan pemahaman atau wawasan guna memperoleh informasi. Sekarang poin terakhir, poin 9, ada layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sekelompok individu. Contohnya, membangun konsep diri positif. Banyak orang-orang gagal bukan karena tidak punya potensi dan kemampuan, tetapi kegagalan sering terjadi akibat kesalahan konsep diri. Jadi mungkin teman-teman yang merasa dirinya kurang ceroboh lebih tepatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dari kesalahan